Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rohmat dengan NIM 2101111001444. Jadi di sini saya akan menganalisis wacana yang beredar beberapa waktu yang lalu terkait dengan amandemen kelima Undang-Undang 1945 tentang masa jabatan presiden selama 3 periode. Jadi bayangkan, jika masa jabatan presiden tidak dibatasi, maka akan ada potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan dalam durasi yang lama. Oleh karena itu, tepatlah jika kemudian pembatasan masa jabatan presiden perlu dilakukan. Alhasil, hal tersebut berhasil terwujud melalui amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi hukum tertinggi dari negara. Hal ini sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Artinya, Undang-Undang Dasar tahun 45 merupakan kesepakatan atau konsensus yang tinggi, konsensus yang telah dimufakati secara bulat oleh bangsa Indonesia. Sebagai konsensus yang telah secara bulat disepakati, pembatasan masa jabatan presiden yang hanya 2 kali periode membawa beberapa konsekuensi. Salah satu konsekuensi yang terjadi adalah konsensus tersebut harus dikawal dan dijaga agar tetap berlaku sebagai bagian dari menegakkan kebersamaan. Sebaliknya, yang tidak bersedia mengawal dan menjaga konsensus tersebut, maka sudah tidak sepakat dengan konsensus yang pernah dibuat oleh bangsa Indonesia. Ide atau isu masa jabatan presiden 3 periode memang bukan merupakan hal yang tabu dan sah-sah saja menjadi wacana, karena demokrasi memperbolehkan hal tersebut, dan negara Indonesia juga menganut sistem demokrasi. Terlebih Undang-Undang 1945 juga pernah dan boleh diamandemen. Pertanyaannya, apakah perlu masa jabatan presiden menjadi 3 periode? Jika masa jabatan presiden diubah atau ditambah menjadi 3 periode, maka esensi membatasi masa jabatan presiden jelas telah tereduksi. Ketika kita seolah kembali kepada masa sebelum amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana masa jabatan presiden boleh lebih dari 2 periode. Walaupun dalam isu ini lebih konkret yaitu hanya sampai 3 periode, tapi pada pokoknya terjadi reduksi pembatasan masa jabatan presiden. Reduksi pembatasan masa jabatan tersebut memberikan kesan seolah terjadi maju mundur dalam kebijakan pembatasan kekuasaan. Hal ini menampakkan terjadi adanya ketidakkonsistenan dalam berkonsensus. Ketidakkonsistenan dalam berkonsensus akhirnya juga patut untuk dipertanyakan. Untungnya masa jabatan presiden 3 periode masih hanya bersifat isu atau wacana, artinya tidak konsisten disampaikan dalam rangka merespon isu tersebut. Namun, jika isu tersebut berubah menjadi kenyataan, dalam hal ini menjadi kebijakan yang legal, maka ketidakkonsistenan dalam berkonsensus memang merupakan terjadi khususnya dalam hal pembatasan masa jabatan presiden 3 periode. Publik yang konsisten terhadap perlunya pembatasan masa jabatan periode 2 presiden 2 periode tentu harus bersikap agar isu masa jabatan presiden 3 periode tidak menjadi kenyataan. Perlu tindakan pengawalan konkret agar isu masa jabatan presiden tidak menjadi kenyataan. Salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah mengkampanyekan pembatasan presiden agar tetap 2 periode seperti yang telah disepakati bersama dalam amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian perlu juga dikampanyekan bahwa pembatasan jabatan presiden 2 periode ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Mungkin menurut saya isu yang muncul berulang seperti ini mungkin tidak perlu ditanggapi secara serius oleh publik. Terlebih Presiden Joko Widodo sebagai orang yang akan diusulkan menjabat 3 periode secara tegas menolak usulan tersebut. Artinya untuk apa memperdebatkan isu yang tidak direstui oleh presiden. Tapi dalam kenyataannya, isu tersebut bergulir cukup deras di ruang publik. Tidak heran jika kemudian terjadi perdebatan yang cukup pelik di ranah publik, terutama di ranah media sosial. Pro dan kontra di masyarakat terjadi begitu liar. Begitu saja dari saya, kurang lebihnya sekian, terima kasih.